Minim data ekonomi, dolar AS masih strong. Oke, sobat trader, kita bahas analisa forex 6-10 Mei 2024. Oke, kita lihat dulu review market minggu lalu. Ya, ada data pentingnya itu ada non-farm payroll. Kita lihat previous 315K, forecast 238K, aktualnya turun 175K. Itu ada merah di situ ya. Jadi dia turun. Oke, angkanya turun. Juga dampaknya terhadap ekonomi itu jelek ya karena merah. Oke, kita lihat unemployment rate juga kita lihat ini jelek ya, merah. Previous 3,8%, forecast 3,8%, aktual 3,9%. Ya, ini ada kenaikan angka, tapi ini kan unemployment rate, jadi tingkat penganggurannya naik, jadi jelek buat ekonomi. Oke, kita lanjut ke average hourly earning, itu pendapatan kata-kata per jam di Amerika. Ya, jadi kita lihat previous 0,3, forecast 0,3, aktual turun 0,2. Jelek juga buat ekonomi Amerika. Oke, kita lihat untuk pergerakan dolar indeksnya. Untuk Jumat lalu itu minus 0,28%. Untuk weekly-nya minus juga 0,89%. Jadi dolar terlihatnya apa? Minus ya, turun. Tapi kita lihat nanti ke chart ya, sesuai judulnya itu dolar AS masih strong. Strong kenapa? Kita lihat dalam chart. Kita langsung ke chart. Kita lihat ke chart. Nah, ini dia dolar index. Ya, kenapa judulnya masih strong? Karena kita lihat ini terlihat dalam chart daily ini masih kondisi uptrend ya. Dia higher high ya, higher high dan higher low ya, higher high, higher low, higher high, higher low. Jadi masih kondisi uptrend. Karena itu masih disebut dolar AS masih strong ya, karena masih cenderung uptrend. Dan kita lihat di Jumat lalu itu penurunannya itu tertahan di zona diskon di Fibo 70,5 ya. Kemudian di atas daripada support trendline. Jadi ini jelas dolar penurunannya itu tertahan, masih cenderung akan melanjutkan kenaikan. Trennya ya itu cenderung naik kemana? Yang terdekat adalah ke Fibo 23,6, berarti di 105,65 yang untuk dolar indeks ya, bahkan sampai ke resisten daripada ranging itu 105,98 untuk dolar indeks ya. Jadi dolar indeks minggu ini cenderung masih strong. Oke, kita ke Euro USD ya, Euro USD. Ke Euro USD ya, kita lihat kalau Euro USD kita bisa lihat ya data pada minggu ini ya. Tadi kita terlewat ya, itu data minggu ini ya. Kita balik dulu ke slide kita ya, itu ada data daripada, kita lihat ada data penting untuk minggu ini. Fokusnya ya, fokusnya itu ada 2 ya untuk forex ya, karena dari Amerika itu tidak ada data high impact ya minggu ini, hanya data yang high impact itu crude oil ya, tidak terpengaruh dengan forex kan. Kita lihat di sini ada data RBA interest rate decision yaitu Selasa 7 Mei 11.30 WIB, previous 4,35%, forecast sama 4,35%. Jadi kalau tidak ada perubahan maka cenderung ya dolar ini Australian dollar ya, ini cenderung ya bergerak sama ya, tidak ada perubahan yang signifikan. Kemudian untuk yang kedua itu BOE ya, Bank of England interest rate. Jadi interest rate daripada Inggris Kamis ya 9 Mei jam 18 WIB itu previous 5,25, forecast 5,25. Jadi sama. Jadi ini kalau tidak perubahan tidak terlalu berdampak terhadap forex. Tapi kalau ada perubahan ya, misalkan naik interest rate-nya, maka mata uangnya cenderung menguat ya. Jadi kita nantikan saja RBA itu Selasa, BOE itu Kamis. Oke, untuk Euro USD ya, kalau secara teknikal ini masih cenderung downtrend. Kenapa downtrend? Kita lihat di sini yang paling tinggi sebelumnya ada di sini ya, ini high-nya. Kemudian ini low-nya sudah ditembus. Jadi ini udah change of character, dari naik jadi turun. Kemudian dia koreksi naik kita lihat dia ketahan di zona premium di 618. Oke. Kita langsung saja ke sebelah
kiri kanannya ya, kita lihat di sini, ini pun sama. Ini sudah ke zona premium. Jadi kita ke sebelahnya lagi, di sinilah. Ini dia sudah juga di zona premium ya, dalam kondisi downtrend. Jadi kita lihat, maka Euro USD ya, kalau tidak ada kenaikan suku bunga yang tadi forecastnya sama dengan previous, maka Euro USD cenderung turun ke arah Fibo 23,6, yaitu di 1.0667 ya. Kalau dari saat ini running price kurang lebih itu di 100 pips ya. Kalau kita trade 0,1 lot, maka kita bisa ada peluang profit $100 ya, lumayan ya, seminggu $100 untuk trade 0,1 lot ya. Kalau 1 lot berarti $1.000. Oke, itu peluangnya untuk minggu ini untuk Euro USD. Oke, kita lanjut ke Australian Dollar US Dollar. Kita lihat sama, mirip dengan Euro USD. Ini high-nya sudah di sini change of character ya. Ya, kemudian kita lihat dia turun ya. Ini kita lihat dia sempat naik tapi ketahan di high sebelumnya di sini. Jadi ini belum ada perubahan daripada downtrend ya. Jadi uptrend belum ya. Ini masih cenderung untuk turun ya. Apalagi kalau misalkan data daripada interest rate-nya tetap ya. Tetap berarti ini cenderung kembali turun. Kembali turun kemana? Ke arah Fibo 23,6 ya. Tapi memang kita bisa lihat bisa jadi ketahan di Fibo 70,5, kemudian di 50 ya, 38,2 ya, dan sampai 23,6. Jadi mungkin yang terdekat kita bisa lihat dia terdekat bisa ke misalkan di Fibo 50 di 0.6502. Jadi kalau kondisi saat ini kalau di 6613 berarti sekitar 100 pips ya, mirip dengan Euro USD. Peluang profitnya di 100 pip ya, sell ya, open sell ya, untuk trade 0,1 lot berarti $100. Kalau 1 lot berarti $1.000. Oke, kita lanjut ke GBP JPY. GBP JPY kondisi lihat ini cenderung uptrend. Ya, di sini dia turun ke zona diskon, belum lewat Fibo 100-nya, belum di bawah low, dia masih cenderung kembali naik. Ya, kembali naik berarti ke arah cenderung ke arah yang terdekat itu misalkan di sini. Ya, di sini ada support daripada ranging ya, di sini di 195.93. Jadi ada peluangnya dari saat ini berarti sekitar 300 pips untuk GBP JPY. Jadi kita bisa ambil open buy, peluang profit 300 pip atau 300, kurang lebih $300 untuk trade 0,1 lot. Oke, kita lanjut ke USD Japanese Yen. Ya, USD Japanese Yen kita lihat ini cenderung juga up ya, ini masih higher high, higher low, dan kita lihat kalau dia turun ya itu ketahan di atas support trend line. Kemudian ini udah di zona diskon di antara Fibo 50 sampai 618. Jadi cenderung untuk kembali naik ke arah Fibo 23,6 ya. Kita lihat sini 23,6, atau kita lihat di sini di daripada support daripada ranging. Nah, kita lihat sini ini support ranging, ini kan ranging, ini supportnya itu di low-nya di 156.048 ya, 156.048 ya, 156.048. Ini kita bisa perhatikan, ini target untuk kita open buy di USD Japanese Yen. Dari kondisi ini berarti kurang lebih ya, berarti kurang lebih itu di ya di sekitar 230 pips untuk trade 0,1 lot, berarti peluangnya sekitar $230 untuk USD Japanese Yen ya. Jadi jangan lewatkan peluang-peluang ini ya, sobat trader, bisa ambil peluang profit dalam trading minggu ini. Oke, sobat trader, minggu ini juga ada acara-acara menarik ya, sobat trader bisa ikuti. Hari Selasa ada live market sesi Amerika jam 8 malam. Kemudian hari Jumat ada webinar formula forex untuk pemula jam 4 sore. Ikuti setiap acara ini ya supaya dapatkan ya pengetahuan-pengetahuan tentang trading yang bisa menambah wawasan saudara ya.
Sobat Trader untuk bisa cari cuan, dapatkan cuan dalam trading. Oke, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Salam profit.